Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat dan masih bersemangat ya. Oke, minggu kemarin Ibu sudah menayangkan video tentang bab 6 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Apakah kalian sudah simak semuanya? Oke, alhamdulillah ya kalau sudah. Nah, sekarang di pertemuan kali ini Ibu akan membahas lebih lanjut yaitu mengenai bagaimana cara membuat magnet dan juga satu lagi konsepnya yaitu transformator. Nah, kalian pasti tahu bahwa magnet itu terbuat dari bahan alami dan juga bisa ternyata dari bahan buatan. Nah, untuk bahan buatan itu bisa memakai yang namanya dari besi dan baja, tuh ya. Nah, seperti yang akan kalian lihat di tayangan ini ya, bahwa cara membuat magnet itu yang pertama yaitu dengan menggosok magnet. Nah, kalian perhatikan di sini itu ada batang besi A dan B yang digosok dengan magnet. Nah, magnetnya di sini yang menggosoknya adalah kutub selatan. Nah, untuk arah gosokannya itu adalah harus searah, tidak boleh dibulak-balik. Gitu ya. Jadi searah. Kalau misalnya kalian mau menggosoknya arahnya ke luar dari ujung yang A-nya itu, silahkan. Ataupun misalnya mau searahnya ke dalam, gitu ya. Dari ujung A-nya itu mau di arahnya ke dalam, itu silahkan. Yang penting itu tidak boleh gosoknya bolak-balik, tapi harus searah. Nah, sekarang di sini yang menggosoknya adalah kebetulan kutub magnet yang selatan. Nah, maka nanti hasilnya ujung besi A-nya itu akan menjadi kutub yang sama dengan magnet menggosoknya, yaitu apa? Kutub selatan. Sedangkan yang lainnya yaitu ujung besi B itu adalah kutub utara. Itu ya. Kita lihatkan yang kedua ya, yaitu induksi magnet. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini ada magnet yang digantung di statif dan juga ada besinya yang digantung juga ya. Nah, ketika yang magnetnya itu digantung, yang mendekati ke ujung besinya yang B itu adalah kutub selatan. Nah, nanti hasilnya ketika nanti didekatkan, karena yang namanya induksi itu adalah pengaruh ya, pengaruh gitu. Nah, nanti si kutub selatan itu akan mempengaruhi pada si besi yang ujung B itu. Nah, maka hasil akhirnya adalah kalau dia terinduksi magnetnya akan menjadi kutub yang berlawanan dengan magnet penginduksinya. Yaitu kutub apa? Kutub utara. Sedangkan ujung besi yang A itu akan menjadi kutub selatan. Nah, itu yang kedua yaitu induksi magnet yang artinya adalah pengaruh. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ya anak-anak ya, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, ini yang ketiga itu biasanya banyak ditanyakan soal-soal di ujian dan di PTS pun Ibu akan tanyakan nanti. Makanya ini harus paham ya. Nah, untuk yang induksi elektromagnetik, kalian perhatikan di sini itu ada besi yang dililit oleh kawat, kemudian kawatnya dialiri oleh arus listrik. Kalian masih ingat? Kalau yang namanya arus listrik itu mengalir dari ya muatan positif ke muatan negatif, betul ya. Nah, di sini kalian perhatikan nih, di muatan positif dia mengalir arus gitu ya. Kemudian kalian perhatikan ada tanda panah yang di lilitan si kawatnya itu. Terus sampai ke bagian bawah balik lagi ke yang negatif, muatan negatif. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kutub utara dan kutub selatannya? Nah, ini ada ketentuannya yaitu dengan pakai kaidah tangan kanan kalian ya. Yang pertama, ibu jari itu untuk menunjukkan arah kutub utaranya. Sedangkan yang 4 jari ini untuk menunjukkan arah arus listriknya. Itu ya. Nanti akan Ibu jelaskan dengan menggunakan gambar di soal. Oke? Kita simak. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Kalian perhatikan gambar di belakang Ibu. Di sini sudah ada gambar A, B, C, dan D ya. Ini masih mengenai induksi elektromagnetik yang tadi Ibu jelaskan di awal.
Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan kutub utara dan selatannya? Kita perhatikan yang A dulu ya. Seperti kita ketahui kalau arus listrik itu mengalirnya dari muatan positif ke negatif. Betul. Nah, di sini ini ada kawat yang melilit ke paku, kemudian dihubungkan ke yang namanya batu baterai. Nah, batu baterainya ini Ibu simbolkan seperti ini ya. Nah, ini untuk yang muatan positif pakai garisnya yang panjang, sedangkan muatan negatif itu garisnya yang pendek. Sekarang kita pakai tanda panahnya ya untuk mengetahui arah arusnya. Dari muatan positif berarti di sini arah arusnya nih terus ke belakang, kemudian ini ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, ini semuanya berakhir ke yang muatan negatif. Tadi untuk menentukan kutub utara dan selatannya pakai kaidah tangan kanan ya. Misal nih, ini ada paku, kemudian Ibu pakai kaidah tangan kanan Ibu, jempol ini berarti untuk menunjukkan kutub utara, sedangkan arah arus itu adalah 4 jari ini ya. Nah, ini nih, kita arahnya kemana? Arahnya bukan ke sini ya, berarti ini akan balik. Nah, arahnya ke sini, gitu ya. Ini kan merilit nanti arahnya ke sana. Berarti kutub utaranya di mana? Iya, ada di bawah. Berarti ini kutub utara dan ini kutub selatan. Tuh ya. Sekarang kita beralih ke gambar yang kedua atau B ya. Kita beri tanda dulu untuk muatan positifnya. Ini muatan positif, yang ini muatan negatif. Kemudian langkah yang kedua arah arus. Tadi arah arus itu dari muatan positif ya, sini. Nah, ini ke depan terus ke belakang. Ke depan lagi. Nah, ini ke belakang kemudian berakhir di muatan negatif. Nah, sekarang ini paku ya. Sekarang pakai kaidah tangan kanan. Nah, ini kalau tadi arahnya kan ke bawah, kalau yang ini nah seperti ini. Arahnya ke sebelah kiri ya. Kiri Ibu kalau dari Ibu. Nah, berarti kutub utaranya di mana? Ada di atas. Nah, ini selatan. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pakunya ini yang tidur? Ada perhatikan? Ini pakai tanda positif dulu, ini tanda negatif, kemudian yang ketiga arah arusnya. Nah, di sini kalian perhatikan ini ke belakang, kemudian ini ke depan. Berarti ini ke depan semua, ya. Nah, sampailah ke muatan negatif. Nah, ini bagaimana? Nah, ini. Apakah arah arusnya seperti ini? Kemana nih arah arusnya? Ke bawah. Berarti seperti ini. Ya. Ke bawah kan? Nah, ini arah jempolnya, ini arah arusnya ke bawah. Berarti utaranya ada di sini. Nah, ini selatan. Tuh, ya. Terakhir, sekarang gambar yang D. Kita tentukan lagi muatan positif, kemudian ini muatan negatif, arah arus. Ini ke depan, ini ya di depan, kemudian ke belakang. Ini lagi ada di depan lagi. Kemudian ke bawah sampai di muatan negatif. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau tadi kan ke bawah ya arusnya. Kalau ini, nah gini. Arah arusnya kan ke atas, ya. Berarti di sini utaranya, di sini selatannya. Begitu. Itu ya anak-anak ya. Paham kan? Kalau yang ini tadi ke bawah, ya. Kalau yang ini ada di atas. Kalau yang ini ada mana? Jadi ya, ke bawah tuh. Kalau yang ini ada ke atas. Nah, jadi kalian pakai kaidah tangan kanan kalian. Itu ya, udah paham? Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke transformator ya. Nah, apa itu transformator atau bisa juga disebut sebagai trapo, yaitu suatu alat untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Nah, trapo ini merupakan bahannya itu dari lempengan besi yang sangat tipis dan ada lilitan gitu ya. Seperti kalian perhatikan pada gambarnya di sini ya. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini ada dua buah macam trapo. Di mana yang pertama atau yang gambar A itu adalah trapo step up dan yang B itu adalah trapo step down. Jadi trapo itu dibagi menjadi
dua macam. Ada trapo step up untuk menaikkan tegangan listrik dan trapo yang step down yaitu menurunkan tegangan listrik. Nah, di sini ada cirinya ya. Bisa kalian perhatikan juga dari gambar. Nah, cirinya yang pertama, untuk yang trapo step up dia mempunyai jumlah lilitan primer yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan yang sekunder. Sedangkan untuk tegangannya, yang tegangan primer juga sama, lebih besar dibandingkan dengan tegangan sekunder. Terus kuat arusnya yang primer justru lebih kecil dibandingkan dengan kuat arus yang sekunder. Nah, sedangkan untuk yang trapo yang step down, jumlah lilitan yang primer itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer juga sama, lebih kecil dibandingkan dengan tegangan sekunder. Sedangkan kuat arusnya itu lebih besar dibandingkan dengan kuat arus yang sekunder. Nah, kalian perhatikan rumusnya di sini. Untuk hubungan kesebandingan tegangan ya, kalian perhatikan gambarnya. Hubungan kesebandingan tegangan, jumlah lilitan dan arus pada transformator itu sebagai berikut. Nah, P per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Nah, ini harus diingat ya, jangan sampai terbalik ya. Kemudian, nah keterangannya apa kalau P itu adalah tegangan primer ya. Kemudian Ps tegangan sekunder. Kemudian Np jumlah lilitan primer. Ns jumlah lilitan sekunder. Ip itu adalah kuat arus primer dan Is adalah kuat arus sekunder. Ya, rumus yang kedua dari transformator itu ada efisiensi trapo seperti yang kalian perhatikan di sini ya, kalian lihat. Itu rumusnya adalah itu eta sama dengan Pp per Ps kali 100%, di mana etanya adalah efisiensi trapo, kemudian Pp-nya adalah daya primer satuannya watt, kemudian PS-nya adalah daya sekunder satuannya juga watt. Oke anak-anak, di sini ada soal ya, kita belajar untuk menentukan kutub dari ujung besi ini ya, kutub magnet ujung besi ini. Nah, di sini ada ujung besi A, B, kemudian C, D. Kita tentukan. Masih ingat yang tadi Ibu jelaskan kan ya? Nah, di sini kalian harus menentukan apa dulu? Ya betul, menentukan mana muatan positif dan negatifnya ya. Nah, di sini muatan positif, kemudian ini muatan negatif. Nah, kemudian arah arus. Arah arus dari muatan positif ke muatan negatif. Berarti di sini ini ke belakang, ini ke depan. Ini arah arusnya ada ke bawah ya. Nah, berakhir ke muatan yang negatif. Ini pakai kaidah tangan kanan yang seperti tadi ya. Ini arah arusnya kemana? Yang 4 jari ini ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti arah utaranya ada di ujung besi, ya ujung besi B. Ini utara. Nah, ini berarti selatan, gitu ya. Sekarang kita lihat yang ujung besi C dan D. Seperti tadi, tentukan dulu muatan positif, kemudian muatan negatif. Nah, sekarang arah arusnya sebelah kanan nih. Ini ke belakang, kemudian ini ke bawah lagi. Nah, nih ya. Kalau ini kan ke bawah, berarti ini mirip ya dengan yang besi A dan B. Berarti udah ketahuan. Pasti ini yang utaranya dan ini yang selatannya. Seperti itu, ya. Ya, baik, kita ke soal nomor 2 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya yang seperti ini? Ini di sini sama, yaitu menentukan kutub magnet dari ujung P, Q, R, dan S. Seperti tadi, kalian tuliskan muatan positif di sini betul, kemudian ini negatif. Arah arus berarti dari muatan positif dulu ya, positif. Nah, ini. Kemudian ke belakang. Nah, ini arahnya ke sebelah kiri semua ya. Nih. Nah, berarti sekarang kalau dia arahnya ke sebelah kiri, arahnya pakai kaidah tangan kanan. Kalau Ibu gambarkan seperti ini kan berarti berlawanan ya, berarti dia ada ke bawah. Nah, arahnya ya, nah gitu, berarti utaranya ada di bawah. Ini berarti selatan. Sekarang kita tentukan ujung besi kutub magnetnya dari yang R dan S ya.
Seperti tadi ini berarti di sini muatan positif, ini negatif. Nah, arah arus berarti dari muatan positif dulu. Nah, ini ke belakang. Nah, ini berarti arahnya ke sebelah kiri ya. Kalau tadi ke sebelah kanan. Nah, ini. Kalau tadi sebelah sini ya. Nah, kalau ini, nah seperti ini. Adanya ke sebelah kiri. Kalau tadi ke sebelah kanan. Ini, nah berarti ini ada utaranya di atas, ini bawah. Ini ke sebelah kiri, ini ke sebelah kanan maksud ibu ya tadi. Ini ke sebelah kiri, sebelah kanan. Nah ini utara selatannya udah selesai. Jadi kalian pakai kaidah tangan kanan. Itu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu mengenai transformator. Nah, kita lihatkan ke soal yang ketiga ya. Kalian perhatikan ada gambarnya di sini, ada soalnya. Berarti di sini kalian harus menuliskan diketahui terlebih dahulu. Coba diketahuinya apa? Ya, di sini ada kuat arus primer yaitu 6 ampere ya. Kemudian yang kedua ya lilitan sekunder berarti NS yaitu berapa? 20 lilitan. Untuk lilitan nggak usah pakai satuan. Kemudian maaf ini NP ya. NP kemudian NS yaitu berapa? 40 lilitan. Nah, yang ditanyakan adalah IS yaitu kuat arus sekunder. Kalian pakai rumus yang tadi ya. Yaitu NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kan rumus awalnya ya. Karena PP dan PS-nya itu tidak ada diketahui, berarti kalian pakai NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, kalian masukkan NP-nya berapa? 20. NS-nya 40. Kemudian IS belum diketahui, IP-nya adalah 6. Nah, di sini kali silang aja. Berarti IS kali 40 sama dengan 20 kali 6. Maka IS-nya sama dengan 20 kali 6 ya 120 dibagi 40. Coret 01. Berarti IS-nya berapa sekarang? 12 bagi 4 yaitu 3 ampere. Nah, jadi kuat arus sekundernya adalah 3 ampere. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Kalian perhatikan soalnya. Nah, kita langsung bahas ya. Nomor 4, diketahuinya apa? Ya, betul, diketahuinya ada efisiensi trafo 90%. Kemudian ada tegangan primer ya. Berapa? 100 volt. Kemudian ada tegangan sekunder yaitu 220 volt. Dan satu lagi ada yang namanya daya ya. Dayanya yaitu daya 45 watt ya. Berarti PS karena sekunder 45 watt. Nah, di sini diketahui itu adalah apa? Kuat arus pada kumparan primer berarti IP. Nah, jawab rumusnya pakai rumus yang tadi yaitu PS per PP kali 100%. Nah, ini rumusnya. Nah, kita sini aja ya. Nah, ini efisiensinya udah dapat berapa? 90%. PS-nya 45 watt. PP-nya kan belum ya, berarti PP kali 100%. Nah, sekarang ini kali silang aja. 90% kali PP sama dengan 45 kali 100%. Nah, ini yang belum diketahuinya sebelah kiri. PP berarti di sini 45 kali 100% dibagi 90%. Maka PP-nya dapat berapa? 50 ya, yaitu watt. Nah, ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah IP. Nah, pakai rumus yaitu PP sama dengan IP kali V. PP-nya adalah 50,
IP-nya yang ditanyakan dan V-nya yang mana? Yang ini, karena VV ya. Nah, itu 100. Maka IP-nya sama dengan 50 dibagi 100. Coret nolnya 1, berarti 5 dibagi 10 adalah 0,5 ampere. Nah, ini baru jawabannya. Oke anak-anak, itu saja mungkin video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalaupun misalnya belum paham, bisa kalian langsung saja japri ke Ibu atau bisa datang ke sekolah. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Itu saja ya. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat, tetap di rumah, tetap bersemangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.